Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Bu Risma sukses menerapkan sistem pelayanan publik digital. Banyak di antaranya memanfaatkan celah anggaran daerah yang longgar, minim pengawasan, dan syarat kepentingan politik lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infantia Fariza dengan NIM 174231082. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang desentralisasi, harapan dari daerah, tantangan dari pusat. Indonesia itu luas, 17.000 pulau, ratusan suku, ribuan desa. Tapi bisa nggak sih Jakarta ngatur semuanya dari satu titik? Disinilah desentralisasi masuk, harapan baru agar daerah bisa atur urusan sendiri. Tapi apakah semua berjalan mulus? Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya supaya pelayanan publik lebih cepat, lebih dekat, dan lebih relevan dengan kondisi-kondisinya di daerah tersebut. Hal ini mulai serius dijalankan sejak reformasi 1998 lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Harapan dan inovasi. Ada banyak kisah sukses yang lahir dari desentralisasi. Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Bu Risma sukses menerapkan sistem pelayanan publik digital. Warga cukup akses aplikasi untuk mengurus KTP, izin usaha, atau keluhan-keluhan infrastruktur. Hal yang serupa juga terlihat di Bandung dan Banyuwangi, yang menjadikan digitalisasi sebagai wajah baru pemerintah daerah. Inovasi seperti program puskesmas terbang di daerah 3T, tertinggal, terdepan, serta terluar, kebijakan pembebasan retribusi pasar untuk UMKM lokal, hingga partisipasi daerah dalam pembangunan infrastruktur berbasis musyawarah, semuanya merupakan buah dari desentralisasi yang memberi ruang kreativitas. Dalam mewujudkan pelayanan berbasis digital melalui penyelenggaraan inovasi daerah, pemerintah Kota Surabaya turut menyelenggarakan inovasi daerah dalam mewujudkan penerapan ekonomi kerakyatan. Terkait upayanya dalam menjawab apa yang menjadi kebutuhan UMKM. Melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, pemerintah Kota Surabaya menciptakan inovasi aplikasi dalam bentuk e-commerce bernama Pemberdayaan LAN Ketahanan Ekonomi Nang Surabaya atau IPEKEN, dengan tujuan membantu mengangkat potensi UMKM melalui perluasan jangkauan pemasaran produk unggulannya, serta sebagai wujud literasi digital marketing bagi pelaku UMKM. IPEKEN merupakan aplikasi berbasis mobile yang dapat menghubungkan toko kelontong dan UMKM di Kota Surabaya dengan konsumen. IPEKEN adalah online marketplace untuk memfasilitasi UMKM Kota Surabaya agar dapat memasarkan produknya secara online di peken.surabaya.go.id. Pemkot Surabaya mengoptimalkan platform berbasis web mobile tersebut untuk mendongkrak transaksi pembelanjaan. Jika sebelumnya customer IPEKEN hanya dikhususkan bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkot, kini sudah bisa diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya, tantangan dan masalah struktural. Namun, tak sedikit pula daerah yang justru tenggelam dalam praktik buruk. Data KPK mencatat lebih dari 300 kepala daerah terjerat kasus korupsi dalam 15 tahun terakhir. Banyak di antaranya memanfaatkan celah anggaran daerah yang longgar, minim pengawasan, dan syarat kepentingan politik lokal. Di sisi lain, kapasitas birokrasi daerah belum merata. Banyak kabupaten dan kota yang masih bergantung hampir 90% dari dana pusat. Ini menciptakan ilusi kemandirian, sementara itu kualitas pelayanan publik tetap rendah dan infrastruktur tak kunjung layak. Ketimpangan juga masih terasa. Daerah kaya seperti DKI Jakarta, Riau, dan Papua dengan sumber daya alam yang melimpah bisa tumbuh lebih cepat. Tapi daerah-daerah lain tertinggal tanpa akses, tanpa daya tawar, tanpa SDM unggul. Rahmat Effendi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintah Kota Bekasi. Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Ruang kerja Bupati dan Sekda sebelumnya disegel.
setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait OTT Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kedatangan penyidik KPK untuk mencari barang bukti dikawal ketat personel Brimob. Tidak hanya di Buru Selatan, Tagop Sudarsono Solisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten. Mengapa desentralisasi masih penting? Desentralisasi bukan solusi instan, tapi membuka peluang bagi daerah untuk berkembang sesuai potensinya. Dengan pengawasan dan partisipasi aktif, otonomi daerah bisa menjadi kunci pemerataan pembangunan di Indonesia. Pesan dari saya, desentralisasi adalah tentang mendekatkan pelayanan kepada rakyat, memberi ruang bagi inovasi lokal, dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Masa depan Indonesia dibangun dari semangat dan kerja keras di setiap sudut negeri. Sekian dari saya, bila ada kurang dan cukupnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.